dan selamat pagi teman-teman. Saya akan mempresentasikan RPP saya tema 7 subtema 1 materi PPKN kelas 5. Alasan pemilihan media pembelajarannya karena media ini mudah dibuat. Media ini juga menggunakan bahan yang mudah didapatkan. Diharapkan dengan menggunakan media pembelajaran ini, siswa akan merasa senang dan tidak bosan dalam proses pembelajaran. Karena pada media ini terdapat media gambar dan penjelasan yang tidak begitu rumit, tetapi penjelasannya tersebut sudah mencakup semua materi. Yang kedua, bagaimana pembuatan media pembelajaran tersebut, bahan yang digunakan, ukuran dan bentuknya. Saya menggunakan bahan kertas HVS, terus sama styrofoam ukuran 40 x 60 cm, gunting. Kurang terlihat medianya. Ya, terus. Gunting sama double tip. Proses gambarnya saya ambil dari Google, kemudian saya print, lalu saya gunting, lalu saya tempelkan kepada mading styrofoam menggunakan double tip. Yang ketiga, menjelaskan relevansi media pembelajaran dengan materi pembelajaran. Diharapkan media pembelajaran ini membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ini gimana? Ini media ini tengah-tengah ya gambarnya ya? Iya, Bu. Gimana nih? Ukurannya berapa besar sekali? 40 x 60 cm. Ini styrofoam. Sentimeternya itu. Jadi akhirnya kalau saya lihat media nggak lihat muka kamu, medianya nggak kelihatan. Ini gimana nih posisinya? Posisinya styrofoamnya taruh tengah-tengah naik kayak gitu. Nanti gini. Ini agak munduran. Ya. Coba. Munduran. Apinya bisa gitu anjir. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan dulu. Jangan di sini. Udah kelihatan nggak? Menjelaskan relevansi media pembelajaran dengan materi pembelajaran Diharapkan media pembelajaran ini membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kalau diulang lagi, saya barusan tadi bukan loh itu. Tiba-tiba linknya. Saya keluar dari link tadi barusan. Coba diulang lagi dari yang kamu. Poin keberapa ini sekarang? Poin ketiga, Bu. Iya, lanjut coba. Diharapkan media pembelajaran ini membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang diharapkan karena di dalam media ini terdapat gambaran-gambaran pada tujuan pembelajaran. Di dalam media ini terdapat penjelasan serta gambaran tentang batas wilayah NKRI, luas wilayah NKRI, posisi lintang dan bujurnya, serta tujuan penetapan batas-batas fisik NKRI dan fungsi wilayah darat, laut, dan udara NKRI. Agar nantinya siswa tahu bagaimana bentuk wilayah NKRI, batas wilayah NKRI apa saja, luas wilayah NKRI itu berapa, karena yang kita tahu bahwasannya cara berpikir anak itu masih bersifat konkret. Konkret atau abstrak? Konkret, Bu. Konkret. Konkret. Yakin. Bukan abstrak. Ya, lanjut. Yang keempat, menjelaskan penggunaan media pembelajaran bersama dengan penjelasan materi pembelajaran. Nah, kan di sini kan Nah,
batas selatan utara itu Indonesia berbatasan dengan Malaysia. Terus harus ada Singapura sama Pulau Filipina dan Laut Cina Selatan. Terus yang batas sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Yang sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sistem pemerintahan Indonesia itu presidensial, di mana kepala negara adalah seorang presiden bentuk pemerintahnya adalah republik. Terus ada yang tahu nggak nih adik-adik, Indonesia itu diapit oleh benua apa saja dan samudra apa saja? Dan Indonesia itu diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia sama Samudra Pasifik. Luas Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km persegi. Rincian luas daratannya yaitu rincian luas daratan Indonesia yaitu 1.919.440 km persegi, sedangkan luas lautannya sekitar 3.273.810 km persegi. Jadi luas wilayah Indonesia itu dari 5.193.000 itu mencakup luas wilayah daratan dan luas wilayah lautan. Untuk wilayah daratannya sendiri, Indonesia luasnya itu 1.919.410 km persegi, dan untuk luas lautan Indonesia memiliki luas sekitar 3.273.809 km persegi. Kan di sini ada letak astronomisnya ya. Letak astronomis Indonesia itu berada pada titik 6 derajat lintang LU sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan garis bujur membelah bumi secara horizontal dari barat ke timur. Garis bujur tersebut juga dengan garis meridian yang membatasi letak astronomi Indonesia 90 derajat BT bujur timur. Apa itu BT? Bujung timur, Bu. Ya, jangan di Oh iya, ya. bujung timur sampai 140 derajat bujung timur. Ujung timur. Iya, bujur. Oh ya, bujur timur. Dan fungsi kan ada fungsi wilayah darat, laut sama udara. Nah, fungsi wilayah darat sama fungsi darat itu untuk membangun permukiman warga dan sarana transportasi darat. Terus kalau fungsi wilayah laut itu untuk objek wisata bisa, terus sama untuk transportasi laut. Terus kalau yang transportasi darat itu udara itu untuk menentukan batas wilayah udara dan sarana transportasi udara. Udah, Bu. Oke, lanjut ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengetahui batas utara, selatan, timur, dan barat NKRI. Oh begitu, batas wilayah ini di sini siswa dapat mengetahui batas-batas wilayah NKRI. Apa ada revisi SMP nggak? Ada revisian lagi, Bu. Kamu baca soal atau baca tujuan pembelajaran? Baca tujuan pembelajarannya dulu. Coba gimana? Yang pertama? Siswa dapat mengetahui batas-batas wilayah NKRI. Nah iya, itu baru benar. Tadi kamu bukan baca baca tujuan pembelajaran. Kan saya bilang saya sudah berkali-kali ya tidak ada kata mengetahui yang boleh digunakan. Jadi harusnya gimana nih tujuan pertama?
Siswa dapat memahami. Siswa dapat mengklasifikasi ya. Siswa dapat apa? Siswa dapat mengklasifikasi batas-batas wilayah NKRI. Mengklasifikasi dengan apa? Memahami. Nggak boleh pakai memahami. Boleh mengetahui. Nggak boleh pakai mengetahui, non. Itu memahami, Bu. Klasifikasi itu artinya apa? Yang itu bukan sih Bu yang membagi gitu. Kan ini batas-batasnya kan juga terbagi kan Bu. Hmm? Hmm? Nah, jadi mengklasifikasi, Bu. Jadi batas wilayah utara itu apa, batas selatannya itu apa, sama batas baratnya itu apa? Bukan itu kalau mengklasifikasi itu menggolongkan. Artinya menggolongkan kalau mengklasifikasi. Ya. Mm-mm. Ini lebih cenderung kepada menjelaskan batas-batas wilayah NKRI. Sederhana aja, ya. Terus soalnya gimana? Tujuan pembelajaran pertama soalnya siswa dapat menjelaskan lagi batas-batas wilayah Indonesia. Nah, batasnya itu seberapa macam? Batasnya itu ada 3 macam. Ada 3 apa Iya. saja? Ada batas sebelah utara, ada batas sebelah barat, sama sebelah timur. Batas sebelah utara, barat, Dan timur, ya. 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 Jadi kita dapat menjelaskan batas wilayah Indonesia. Tahu maunya yang mana? Yang barat, yang timur, atau yang utara? Kalau ada utara. Yang barat. Yang barat. Ya. Disebutkan di soalnya. Jelaskan batas wilayah timur Indonesia. Ya. Nah, kalau timur itu perbatasan dengan negara mana? Papua Nugini sama Samudra Pasifik. Ya. Itu jawabannya berarti ya? Iya, Batas wilayah Indonesia bagian timur itu adalah Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Pasifik. Oke. Balik ke tujuan pembelajaran yang kedua. Siswa dapat mengetahui. Nah, ketemu lagi nih yang nggak boleh. Ini banyak yang nggak boleh nih. Ada semua di kamu nih, mengetahui, memahami, ketemu lagi nih. Dapat mengetahui luas wilayah negara Indonesia. Dia harus siapa? Memahami. Untuk tahu tentang luas wilayah itu disebutnya apa? Dikatakannya apa? Apa itu di sini? Yang mengetahui luas wilayah. Kalau kamu butuh jawabannya singkat, maka tulisnya menyebutkan. Tapi kalau butuh jawabannya yang rinci, maka di situ kamu harus bisa menjelaskan. Misalnya kayak misalnya dapat Nah, kalau menjelaskan luas kaitannya wilayah dengan soal, berarti ini itu ada pulpen. Ada pulpen. menyebutkan atau Jadi menjelaskan? gambar itu masih gue jalan kelihatan. Soal nomor 2. Berarti tujuan pembelajarannya apa? Ya harus maafkan. Ya Pak. Tujuan pembelajaran nomor 2-nya apa berarti? Kalau di sini kan soalnya sebutkan berapa luas wilayah daratan Indonesia. Berarti menyebutkan ya, Bu? Ya, sebutkan. Terus yang ketiga, siswa dapat mengetahui pentingnya menjaga kedaulatan. Kalian mau menjelaskan? Menjelaskan. Oke. Ya, Iya. soalnya apa nih? Yang di sini Soalnya apa? Sebutkan cara melindungi kedaulatan NKRI. Kalau yang soal nomor 3 itu Oh, kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang keberapa? itu yang masih yang tujuan pembelajaran 2.
Luas wilayah. Luas wilayah negara NKRI. Itu masih dengan yang pertama harusnya, ya. Iya. Menjelaskan letak geografis Indonesia, Tadi ya. Karena itu kaitannya dengan yang pertama. Yang pertama apa tujuan pembelajarannya? Itu dapat menjelaskan Batas-batas wilayah NKRI. ya batas-batas wilayah Indonesia. Nah, kemudian soal nomor 4 itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ketiga. ketiga. Mm-mm. Itu dapat menjelaskan pentingnya menjaga kedaulatan NKRI. Soalnya nanti itu motornya. kalau menyebutkan itu berarti ini mah bukannya jawabannya saya nyambung kan? Apa jawabannya cinta tanah air, membina persatuan, menumbuhkan kesadaran berbangsa, kita pada berkorban. Ini bukan cara memilih ini sikap untuk menjaga keutuhan NKRI, ya. Jadi soalnya yang diganti. Iya Bu. Sebutkan tiga sikap. Sebutkan 3 sikap untuk menjaga keutuhan NKRI, bukan kedaulatan ya, tapi masih keutuhan NKRI. Oke. Kemudian yang ke badan berikutnya, yang keempat, memahami ini. Memahami, iya. Ketemu lagi dengan memahami. Harusnya apa nih? Menjelaskan bukan? Ya. Menjelaskan, ini kelas berapa? Kelas 5 ya? Iya, kelas 5. Bisa menjelaskan, bisa mendeskripsikan, ya. Nggak kebanyakan menjelaskan semuanya, menjelaskan. Bisa diganti dengan kata mendeskripsikan fungsi wilayah, fungsi batas wilayah ya, fungsi batas wilayah. Karena kan batas wilayah darat, laut, udara, batas wilayah. Cut bisa. Jadi pertanyaannya, apakah kemukakan fungsi wilayah darat, laut, dan udara. Ya aku di kamar bapak. Oke, begitu saja Jilan. Iya. Sudah ada wilayah Enggak ada Bu. cukup jelas. Sudah jelas. Ada. Kalau saudara silakan mulai. Sekian presentasi media pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Jilan.